Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah Quality Management. Nah, pada modul yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari kualitas, kemudian manajemen kualitas, dan bagaimana sih penerapan manajemen kualitas pada industri barang dan jasa. Nah, terlampir adalah data diri saya. Jadi teman-teman silakan bisa menghubungi saya melalui alamat email yang terlampir dan nomor HP yang terlampir jika ada yang mau ditanyakan atau diskusi. Nah, di sini untuk kontrak perkuliahannya saya jelaskan, mahasiswa harus dan wajib mengikuti kegiatan tatap muka online minimal 75%, kurang dari itu tidak boleh mengikuti ujian. Kemudian toleransi waktu keterlambatan adalah 15 menit. Kemudian mahasiswa wajib mengisi link absensi daftar hadir. Kemudian presentasi nilai adalah 60% dari tugas dan 40% UAS. Kemudian mahasiswa diwajibkan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan dari quality management. Di sini pengertian dari manajemen kualitas itu adalah suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus atau continuous improvement pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Di dalamnya ini adalah perencanaan kualitas, ada pengendalian kualitas, manajemen kualitas, dan peningkatan kualitas. Kemudian apa sih quality itu menurut ahli? Nah, di sini quality menurut ahli yang pertama, menurut Juaran tahun 62, kualitas itu merupakan kesesuaian antara tujuan atau manfaatnya. Jadi tujuannya apa sudah tercapai. Nah, itu yang dinamakan kualitas. Kemudian menurut Crosby tahun 79, di sini kualitas itu adalah kesesuaian kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Kemudian menurut Deming, di sini kualitas harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian menurut Gavin tahun 87, di sini kualitas berkenaan dengan beberapa pendekatan yaitu product based, user based, manufacturing based, dan value based. Kemudian menurut Feigenbaum tahun 91, di sini kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacturing, maintenance, atau yang disebut dengan konsep organization wide total quality control, yang mana produk dan jasanya tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi intinya di sini quality itu adalah kesesuaian kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, di sini mengapa kualitas itu penting? Di sini pentingnya kualitas itu alasannya itu adalah ada 7. Yang pertama, meningkatkan reputasi dari perusahaan. Jadi ketika kualitas itu tercapai atau kualitasnya baik, maka reputasi perusahaan itu akan juga mengikut pada kebaikan dari kualitas. Misalkan kualitas itu baik, maka di situ membawa reputasi perusahaan. Oh, ternyata produk dari atau keluaran dari perusahaan A ini bagus loh. Nah, maka image dari perusahaan tersebut maka akan bagus juga. Demikian juga sebaliknya, jika kualitas tersebut jelek, maka reputasi perusahaan akan ikut menjadi jelek. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menurunkan biaya. Jadi hubungannya menurunkan kualitas bisa menurunkan biaya ini apa? Jadi dalam paradigma lama,
Untuk menghasilkan produk yang berkualitas itu selalu membawa dampak pada peningkatan biaya. Suatu produk yang berkualitas ini dia selalu identik dengan harga yang mahal. Nah, hal ini jelas terjadi karena penghasil produk atau jasa tersebut dia masih menganut paradigma lama yang membuat produk atau jasanya itu dia tidak melihat dari kebutuhan konsumen. Produk yang dihasilkan tersebut dia dibuat sesuai dengan kemampuan perusahaan sehingga standar kualitas yang digunakan itu juga hanya ditetapkan oleh pihak dari perusahaan tersebut. Nah, kondisi yang demikian ini membuat produk dan jasanya yang telah dihasilkan tidak akan laku dijual karena konsumen itu dia nggak menginginkan. Nah, sementara untuk paradigma yang baru ini dia mengatakan bahwa untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, perusahaan atau organisasi itu dia nggak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, dikarenakan perusahaan atau organisasi ini dia berorientasi pada customer satisfaction, yaitu dengan mendasarkan pada jenis, tipe, waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan, dia sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari pelanggannya. Otomatis di sini tidak ada pemborosan yang terjadi yang harus dibayar mahal oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga pendapat bahwa quality has no cost di sini dapat dicapai dengan tidak menghasilkan produk atau jasa yang tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kaitannya menurunkan biaya dengan kualitas itu adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah meningkatkan pangsa pasar. Nah, di sini peningkatan pangsa pasar itu terjadi apabila kualitas dari produk tersebut adalah baik. Apabila kualitas dari produk itu tersebut baik, maka penjualan akan terus meningkat yang menjadikan adanya peningkatan pangsa pasar. Kemudian yang keempat ini adalah ada dampak internasional. Nah, dampak internasional itu sebagai akibat dari peningkatan pangsa pasar juga. Jika suatu produk tersebut semakin terkenal, maka tidak menutup kemungkinan produk tersebut akan go internasional. Maka ini akan berdampak secara internasional. Kemudian yang keempat adanya pertanggungjawaban dari produk. Nah, semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan ini akan dituntut untuk semakin bertanggung jawab terhadap desain proses pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan. Nah, selain itu, pihak perusahaan atau organisasi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk memberikan jaminan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tersebut memberikan jaminan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Jadi di sini jaminannya itu adalah saling kepercayaan saja. Nah, di sini diperlukan standar yang bukan hanya standar sistem manajemen kualitas, melainkan standar dari kualitas produk dan jasanya. Maka kualitasnya itu adalah harus yang baik. Kemudian yang kelima di sini untuk penampilan produk. Nah, penampilan produk atau jasa di sini kualitas akan membuat produk atau jasanya tersebut akan lebih dikenal. Hal ini akan membuat perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau menawarkan jasa juga dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Dengan demikian, tingkat kepercayaan pelanggan dan masyarakat umumnya akan bertambah, dan organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih menghargai. Hal ini akan menimbulkan fanatisme tertentu dari para konsumen terhadap produk apapun yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi setiap kali perusahaan itu mengeluarkan produk, maka akan timbul fanatis dari suatu konsumen, dari para konsumen. Kemudian yang ketujuh di sini kualitas, mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Jadi persaingan yang saat ini dia bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk. Jadi nggak cuma harga saja yang menjadi persaingan, tetapi kualitas produk. Nah,
dari konsumen ini dia tidak akan lagi melihat harga karena dia sudah percaya oh kualitasnya ini udah baik jadi berapapun harganya itu dia tidak akan menjadi masalah. Kemudian di sini untuk industri itu ada dua, yaitu industri manufaktur atau hasilnya itu adalah produk. Kemudian yang kedua itu adalah ada industri jasa. Nah, di sini kita akan bahas mengenai konsep kualitas pada industri manufaktur dan industri jasa. Yang pertama, konsep kualitas pada industri manufaktur. Nah, jadi untuk perspektif kualitas pada industri manufaktur ini, dia kualitas itu tidak hanya ada pada customer, tetapi pada produser juga. Jadi di sini ada dua, yaitu produser perspektif dan consumer perspektif. Nah, di producer perspektif ini, quality of conformance-nya itu adalah ada dua, yaitu conformance to specification dan cost. Kemudian untuk perspektif pada customer di sini ada dua, yaitu quality karakteristik dan harganya price. Kemudian di sini secara umum dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu dia akan dapat diwujudkan bila orientasi keseluruhan kegiatan dari perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan, yaitu customer satisfaction. Nah, tadi secara rincian tadi sudah dijelaskan bahwa kualitas itu dia memiliki dua perspektif, yaitu perspektif dari produsen dan perspektif dari konsumen. Nah, di mana bila kedua hal tersebut disatukan, maka akan dapat tercapai kesesuaian dari antara kedua sisi tersebut yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen yaitu fitness of consumer use. Nah, kesesuaian untuk digunakan tersebut tadi merupakan kesesuaian antara konsumen dengan produsen, sehingga dapat membuat suatu standar yang disepakati bersama dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari kedua belah pihak. Kemudian di sini dimensi kualitas pada industri manufaktur itu adalah ada performance. Nah, performance ini merupakan kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. Kemudian yang kedua ada feature. Nah, feature ini adalah ciri khas produk yang membedakan dari produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. Jadi tidak ada ciri yang lain dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga ada reliability. Di sini reliability itu adalah kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau kemungkinan rusaknya dia rendah. Kemudian ada conformance. Di sini conformance itu adalah kesesuaian produk dengan syarat atau ukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima ada durability. Durability ini adalah tingkat keawatan produk atau lama umur produknya. Kemudian yang keenam adalah serviceability, yaitu kemudahan produk apabila akan diperbaiki atau kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. Jadi kalau misalkan produk itu rusak, itu dia mudah diperbaikinya. Kemudian estetik, di sini estetik itu merupakan keindahan atau daya tarik dari produk tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah
perception adalah fanatisme konsumen akan merek suatu produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri. Jadi ketika kita mendengar merek produk tertentu, maka di sini kita akan mengucap wow kayak gitu. Kalau misalkan ini dia mempunyai daya tarik tersendiri, mempunyai fanatisme konsumen. Kemudian di sini kualitas pada industri manufacturing. Jadi kualitas pada industri manufacturing ini dia menekankan pada produk yang dihasilkan. Tidak hanya menekankan pada produk yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan kualitas pada proses produksinya. Nah, yang terbaik ini tidak hanya merupakan pada produk akhir, melainkan proses produksinya atau produk yang masih dalam proses atau work in progress. Sehingga dia jika diketahui ada cacat atau kesalahan, masih bisa diperbaikin. Jadi nggak perlu sampai akhir. Sehingga tidak ada pemborosan yang harus dibayar mahal karena produk tersebut harus dibuang atau dilakukan pengerjaan ulang. Kemudian yang kedua adalah konsep kualitas pada industri jasa. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan industri jasa dengan industri manufaktur? Untuk industri jasa ini, dia pelayanannya merupakan output yang tidak berbentuk. Jadi dia produk akhirnya itu dia tidak berbentuk. Kemudian pelayanannya merupakan output variabel tidak standar. Kemudian pelayanannya tidak dapat disimpan dalam persediaan tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi. Kemudian terdapat hubungan yang erat dengan pelanggan melalui proses pelayanan. Kemudian pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan. Kemudian pelanggan sekaligus merupakan input bagi proses pelayanan yang diterimanya. Kemudian keterampilan personil diserahkan atau diberikan secara langsung kepada pelanggan. Kemudian pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal. Kemudian membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari individu yang memberikan pelayanan. Kemudian perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya. Kemudian fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan. Kemudian pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif. Kemudian pelayanan kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses. Kemudian yang terakhir adalah penetapan harganya dia lebih rumit. Jadi contohnya pada pelayanan jasa misalkan jasa tukang urut kayak gitu, dia tidak bisa produknya yang dihasilkan itu tidak berbentuk dalam produk, tetapi dia pelayanan. Terus kemudian di sini dimensi dari kualitas pada industri jasa itu apa saja? Yaitu untuk dimensi kualitasnya ini itu adalah yang pertama adanya komunikasi. Jadi komunikasi atau hubungan antara penerima jasa dan pemberi jasa. Kemudian yang kedua, credibility adalah kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Kemudian ada security, yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Jadi jasa yang ditawarkan itu dia aman atau tidak. Kemudian yang keempat adalah knowing the customer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Kemudian ada tangibles. Di sini tangibles itu adalah bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Jadi di sini dalam pelayanan jasa juga dia harus ada tolak ukurnya, standarnya seperti apa. Kemudian reliability yaitu kepercayaan. Di sini konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasanya. Kemudian responsiveness di sini adalah tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan dari penerima jasa. Jadi tanggapannya itu juga harus cepat. Kemudian ada competence yaitu kemampuan
atau keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan setiap orang dalam perusahaan untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Jadi di sini harus sesuai dengan kemampuan. Kemudian aksesnya diberi kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak atau pelanggan atau penerima jasanya. Kemudian ada courtesy, itu adalah kesopanan, respect, perhatian, kesamaan dalam hubungan personil. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pada industri jasa? Nah, menurut Stebbing tahun 92 ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau jasa yang ditawarkan, antara lain mengidentifikasi penentu utama kualitas dari pelayanan. Nah, langkah yang pertama ini dia dilakukan dalam mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa pelayan, antara lain dengan melakukan riset terhadap pelanggan yang kemudian disusulkan dengan memperkirakan penilaian terhadap perusahaan dan pesaingnya berdasarkan faktor penentu tersebut. Nah, untuk mengadakan identifikasi ini, kita perlu mengadakan wawancara kepada pelanggannya, karena hubungan antara pelanggan dengan pemberi jasa itu adalah sangat dekat. Jadi kita menanyakan kepada pelanggan tersebut. Kemudian yang kedua, mengelola harapan dari pelanggan. Kemudian hasil dari wawancara tersebut kita kelola. Jadi harapan dari pelanggan itu apa saja? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengelola kualitas jasanya. Nah, dari hasil yang kedua, mengelola harapan pelanggan, tentu kita bisa mengelola kualitas jasa yang diharapkan oleh pelanggan itu apa saja, yang bisa menjadikan acuan atau standar dari kualitas jasa yang akan kita berikan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan budaya dari kualitas. Jadi setelah kita menetapkan standar dari kualitas tersebut, kemudian kita mengembangkan budaya dari kualitas. Kemudian di sini konsep dari peningkatan kualitas. Jadi ada 6 konsep yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Yang pertama adalah kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan prinsip kualitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi pemimpinnya itu juga harus dia mendorong terhadap anak buahnya. Kemudian dia juga menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kualitas dari perusahaan manufaktur maupun jasa tersebut menjadi baik. Kemudian yang kedua, menekankan pada kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan ini adalah menjadi nomor satu. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang berdasarkan fakta untuk membuat keputusan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini adalah berdasarkan fakta atau data, tidak berdasarkan hanya katanya ini loh, katanya itu. Kemudian yang keempat, keterlibatan pihak untuk mewujudkan prinsip tersebut menggunakan pendekatan proses, bukan hanya hasil akhir. Jadi keterlibatan semua pihak itu juga akan mewujudkan prinsip tersebut, tidak hanya misalkan pihak dari bagian marketing saja, kemudian dari bagian proses saja, atau dari pemimpin saja. Maka di sini diperlukan keterlibatan semua pihak. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi di sini tidak ada yang namanya puas akan sesuatu hasil, tetapi harus terus diperbaikin. Apa sih kekurangannya? Itu diperbaikin secara terus-menerus. Demikian untuk pertemuan yang pertama. Apabila ada pertanyaan silakan bisa didiskusikan dan harap mengerjakan forumnya yang sudah saya upload di website postnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.